Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Haratul mukarramin yang saya muliakan, yang mudah-mudahan terus dirahmati Allah, segenap pengurus Masjid Al-Barakah Cilebut Residen 2 yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah, para alimin ulama, para hujaj, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, para sesepuh, semua jamaah yang dimuliakan Allah, yang mudah-mudahan hadirnya kita di sini karena ridho Allah, dan mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan keberkahan dari Allah, yang pada akhir nanti kita diberikan rezeki berupa husnul khatimah. Makanya Rasulullah menyampaikan beberapa doa di saat sujud terakhir. Lamakan sujudmu, sampaikan munajatmu kepada Allah. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, mohon kepadamu, husnul khatimah indal maut, husnul khatimah ketika ajal datang kepada kita. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir sampaikan, kematian seseorang tergantung kebiasaan. Kalau lagi hidupnya biasa baik, insya Allah akhir hayatnya dalam keadaan baik. Tapi sebaliknya, waktu hidupnya penuh dengan kemaksiatan, hidupnya semakin hari semakin tua, semakin jauh dari Allah, na'udzubillah, insya Allah kemungkinan besar dia akan meninggal sebagaimana kondisi kemaksiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, teruslah kita berbuat baik sampai titik akhir. Teruslah kita melakukan ibadah kepada Allah dengan satu niat kita, lillahi ta'ala. Tahu tidaknya, jelas tidaknya lillah atau tidak, yang tahu hanya diri dia sendiri dan Allah yang maha mengetahui. Oleh karena itu, teruslah kita berhusnuzon kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita lakukan, juga yang barusan kita lakukan, sholat subuh berjamaah, tentunya kita munajat kepada Allah, ini ibadah demi ibadah, Allah terima dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita sudah berada di pekan pertama bulan Muharram 1442 Hijriah. Tidak terasa umur makin bertambah. Makanya salah seorang ulama yang kita kenal dengan kocaknya komedinya, padahal beliau ada nasihat dalam syairnya. Siapa beliau? Abu Nawas. Kita tahu beliau begitu lucunya ketika sebagai salah seorang pelawak raja. Tapi di akhir hayat beliau merintih di hadapan Allah. Apa kata Abu Nawas? Ilahi las tulil firdausi ahla. Ya Allah ya Rabb, saya memang gak pantas masuk surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi. Gak kuat ya Allah dilembar ke neraka jahanam. Surga kagak pantas, ibadah cuma segini-gininya. Masuk neraka kagak berani, takut. Fahabni taubatan wa ghafir dzunubi. Ya Allah, Engkau Maha penerima taubat. Habli taubatan, terimalah taubatku, ampuni dosaku. Kata Rasulullah, kullu ummati
khata'un, kullu bani Adam khata'un. Setiap umatku, setiap umat manusia itu punya salah, punya dosa. Wa khairul khata'in, sebaik-baiknya orang yang punya dosa ngaku salah di hadapan Allah, bertaubat di hadapan Allah. Walaupun manusia enggak tahu, tapi hakikatnya Allah Maha tahu dengan aib dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Tapi ingatlah bahwa hakikatnya ampunan Allah begitu amat sangat besar dibanding dengan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka oleh karena itu kata Abu Nawas, wa umri nakisun fi kulli yaum, umurku setiap hari berkurang dengan nambahnya tahun baru Islam, dengan masuknya bulan Muharram 1442 Hijriah. Hakikatnya kita semakin dekat yang namanya kematian. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam qaulnya sampaikan, kematian tidak melihat syarat harus tua. Berapa banyak orang yang muda harus jalan lebih dulu ketimbang yang tua. Kematian tidak pandang harus sakit. Berapa banyak orang yang malam duduk bersama, subuh sudah disolat, sudah dibungkus kain kafan. Artinya kematian tidak menjadi syarat tua, muda, sakit atau sehat. Tugas kita apa? Aksiru min dzikril maut, perbanyaklah mengingat kematian, bahwa hakikatnya kematian itu menjadi penebus akhir dari semua amal ibadah kita akan terlihat. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah di saat Allah akhiri napas kita. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan subuh yang mulia ini insyaallah kita akan sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah. Satukan niat, kalau duduknya kita, datangnya kita, hadirnya kita di majlis ba'da subuh ini diawali dengan sholat subuh berjamaah lillah, insyaallah pula mendapat berkah dan rahmah. Tapi sebaliknya, kalau hadirnya ibadahnya cuma karena lelah, maka akan jadi masalah dan penuh dengan sukacita dan kesedihan. Oleh karena itu, bungkus hati kita dengan niat yang lillahi ta'ala. Jamaah rahimakumullah, bicara tentang bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam satu tahun yaitu 12 syahran, 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, di saat Allah menciptakan langit dan bumi menurut ketetapan Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Para ulama mufassirin, para ulama tafsir mentafsirkan 4 bulan ini apa? Yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. 4 bulan ini yaitu tafsiran dari redaksi minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, yang disebut dengan bulan haram. Jamaah rahimakumullah, bulan haram salah satu di antara 4 ini adalah bulan Muharram. Berasal kata dari kata harrama yuharrimu, muharraman. Artinya apa? Diharamkan dan dimuliakan. Diharamkan dari apa? Diharamkan dari berperang, diharamkan bermusuh-musuhan, diharamkan saling sengketa satu yang sama yang lain, diharamkan saling menjatuhkan satu sama yang lain. Kenapa? Termasuk dosa besar. Orang masuk bulan Muharram masih punya sangkut paut, masih punya kesalahan di antar sesama. Percuma ibadah seorang hamba, tapi terhadap sama manusia masih belum baik di hadapannya. Hablum minallah kita kudu baik, hablum minanas kita kudu akur. Hablum minallah kita harus mantap, hablum minanas kita harus kuat silaturahimnya. Hanya kata Rasulullah, atadrunal muflis, ya sahabat, tahukah kamu siapa mereka yang bangkrut? Salah seorang sahabat ada yang tunjuk tangan, ma dirham wala dinar ya Rasul. Orang yang bangkrut mereka yang enggak punya duit, mereka yang tidak punya dirham, mereka yang enggak punya dinar. Kata Rasul, salah antum.
Orang yang bangkrut, mereka yang menghadap Allah di hari pembalasan, dia bawa pahala sholatnya banyak, zakatnya nggak kehitung, haji bolak-balik, sodakohnya subhanallah begitu besarnya. Tapi di hadapan Allah, yaumul mizan, yaumul ba'ats, dari pembalasan di hari timbangan amal, ini orang menghadap Allah pada dengan pedenya amal begitu banyak. Salah seorang manusia minta keadilan kepada Allah. Ya Allah, betul si fulan ahli ibadah, memang si fulan itu ahli sujud, tapi dia punya hak Adam denganku ya Rabb. Apa hak Adamu ya wahai manusia? Dia pernah nyakitin saya ya Allah, keburu meninggal, belum sempat kami saling bermaafan. Wahai malaikat, ambil pahala sholat si fulan, serahkan kepada mereka yang disakiti karena kata-katanya. Sholatnya habis gara-gara sangkut paut dengan manusia belum tuntas. Oleh karena itu, tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah di bulan Muharram. Maka amalan mulia di bulan Muharram yang pertama adalah kita memperbanyak meningkatkan amal ibadah. Dalam kitab ini saya bawa kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbihu, mengingatkan, ghafilin, orang yang lupa. Sebetulnya kalau kita bicara tentang nasihat-nasihat agama, nasihat-nasihat diniyah, sudah banyak orang mendengarkan nasihat. Pertanyaannya, diamalkan atau tidak? Berapa banyak orang yang pinter tapi orang yang benar sedikit? Berapa banyak orang yang paham tapi mengamalkan itu sedikit? Apa bedanya dengan iblis? Pandai dengan segala ilmunya tapi durhaka kepada Allah. Iblis ilmunya besar tapi cuman gara-gara satu akhlaknya yang jelek di hadapan Allah. Apa itu? Sombong di hadapan Allah. Usjudu li Adam, sujud kalian kepada Adam. Pasajadu, semua penghuni langit sujud, illa Adam, illa iblis, kecuali iblis. Iblis awalnya ahli surga Pak, cuman gara-gara satu berbuat dosa sama Allah, sampai detik ini nggak dimaafin sama Allah. Apa dosa dia? Sombong sama Allah. Jadi yang pantas sombong cuman Allah. Harta yang kita miliki titipan dari Allah. Punya rumah tangga baik dan buruk ya titipan dari Allah. Kendaraan yang kita punya mau jelek mau bagus titipan Allah. Yang namanya nitip, yang punya bakal nanyain. Kalau yang punya nanyain, kita jangan ngaku-ngaku karena bukan punya kita. Oleh karena itu di bulan Muharram kita tingkat amal ibadah. Dalam kitab ini sebelum saya panjang menyampaikan daripada maksud amal mulia di bulan Muharram, ada beberapa sejarah mencatat dalam beberapa kitab. Di bulan Muharram itu banyak sejarah Pak. Para nabi kita terdahulu di bulan Muharram itu ada beberapa keistimewaan sejarah. Yang pertama, taballahu ala Adam yauma asyura minal Muharram. Diterimanya taubat Nabiullah Adam alaihissalam pada tanggal 10 bulan Muharram. Berarti apa? Muharram termasuk bulan diterimanya taubat Nabi Adam. Kita tahu sejarah Nabi Adam Bapak ya. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam taatnya sama Allah. Bagaimana Adam tak bersyukurnya kepada Allah. Dan Allah uji iman seseorang, iman seorang hamba, hatta seorang nabi bernama Adam diuji sama Allah. La taqraba hadhihi syajarah. Ya Adam, ya Hawa, jangan kalian dua deketi itu pohon. Larangan jangan deketin. Kenapa? Kalau deketin pengen biasanya. Kalau udah deketin pengen coba-coba. La taqraba, digoda sama iblis. Laknatullah alaih. Singkat cerita, Adam tergoda oleh seorang wanita bernama Hawa, dan Hawa karena bujukan rayu gos daripada si iblis laknatullah alaih. Singkat cerita, Adam dan Hawa melanggar larangan Allah. Apa itu? Makan buah khuldi. Allah murka, Allah marah. Kalau kata Allah jangan, jangan. Kadang-kadang kan kita dengan logika kita mainkan. Kenapa sih nggak boleh-boleh mulu? Manusia tuh dikasih akal pikiran kadang menentang dengan larangan-larangan Allah. Makan daging babi nggak boleh, ditanya kenapa sih nggak boleh? Ada hukum yang bisa dikejar dengan logika, ada hukum yang memang tidak sanggup kita mengejar dengan logika. Gitu. Kembali kepada Adam alaihissalam. Nabiullah Adam alaihissalam
berdusta, berdurhaka kepada Allah dengan cara makan buah khuldi, dan diusirlah beliau berdua dari surga. Nabiullah Adam diturunkannya di Sri Lanka, India, berdekatan, dan Siti Hawa diturunkan di Jeddah, daerah Arab Saudi. Jauh. Beliau berdua nangis Pak di hadapan Allah. Nabi Adam punya dosa. Istighfar Nabi Adam bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar Nabi Adam itu. Istighfarnya begitu beliau, Pak. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, kami udah zalim ya Allah, udah tahu dilarang kami labrak, udah tahu kagak boleh kami cobain. Anfusana, kami udah zalim dengan diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana ya Allah, jika engkau tidak ampuni dosa kami, wa tarhamna, dan jika engkau tidak sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Jadi di bulan Muharram, amalan yang pertama harus kita lakukan dengan bertambahnya tahun demi tahun, tingkatkan mohon ampun kepada Allah, dawamkan istighfar, dan tidak perlu kita hitung karena ampunan Allah begitu besar. Manfaatkan masuk tahun baru Islam ini memperbanyak istighfar, insya Allah. Tidak hanya setelah sholat Pak, Bapak duduk ngaji kajian subuh, telinganya fokus, pandangannya fokus, hatinya fokus ke Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Beres sholat subuh, beres kajian sampai waktu syuruk, berapa istighfar Bapak baca? Selama ikhlas lillahi ta'ala, satu dosa melebur dosa yang telah dia lakukan. Satu istighfar melebur dosa yang dia lakukan. Dibanding taat dengan dosa kita, ya Allah, malu Pak, malu. Umur kita semakin tua, semakin bertambah, dan dengan bertambahnya usia dimasuk tahun baru Islam ini, tingkatkan istighfar kita kepada Allah, insya Allah. Istighfar paling pendek astagfirullah, umumnya astagfirullahalazim. Hayati artinya, aku mohon ampun kepadamu ya Allah yang maha agung. Astagfirullahalazim. Ada lagi redaksi di atas istighfar, apa yaitu al-afu, mohon maaf. Diampuni dengan dimaafkan, levelnya tinggian maaf Allah. Kalau diampuni, ibarat manusia, ada seseorang sahabat punya salah sama saya, maafin ya, iya, itu ampunan. Tapi kalau sudah dimaafin, itu sampai ke hati-hatinya dimaafkan dan didoakan. Makanya kenapa di saat-saat bulan Ramadan ada doa yang didawamkan Rasulullah, minta maaf, bukan minta ampun. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa ketika menjemput Lailatul Qadar kan begitu. Minta maaf Allah. Kalau Allah udah maafin kita, lahir batin Allah cinta Pak. Nah, kita minta di bulan Muharram ini dawamkan astagfirullah, astagfirullah. Kita pernah dulu ngapain aja, Allah mah hafal kita ngapain aja dulu. Allah mah tahu Pak dengan kemaksiatan pernah kita lakukan. Lebih baik mati dalam keadaan taat daripada panjang umur penuh maksiat. Berat di hadapan Allah tanggung jawabnya. Jadi oleh karena itu, yuk tingkatkan amal ibadah kita. Yang pertama adalah memperbanyak baca istighfar. Bapak jamaah kalau hafal sekali-kali atau sering atau dawamkan, amalin sayyidul istighfar, raja istighfar. Artinya panjang tuh Pak kalau sayyidul istighfar, bisa di searching di internet kalau emang ingin baca-baca, atau pernah dengar dari seorang guru, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Boleh kita baca, bagus, ada hadisnya. Dalam kitab Al-Adhkar Nawawi ada, dalam kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah ada. Tugas kita mengamalkan, insya Allah. Jadi apa-apa yang pertama amalan mulai bulan Muharram,
memperbanyak istighfar. Istri kita sampaikan, anak-anak kita bilangin, yuk kita tambah istighfar kepada Allah. Yang kedua, di bulan Muharram Allah selamatkannya seorang kapal Nabi Nuh di Bukit Judi, di Bukit Jud. Kita tahu sejarah menceritakan Nabiullah Nuh alaihissalam diperintahkan Allah membuat kapal karena akan terjadi banjir bandang yang besar yang begitu lama. Dalam cerita ini ada nasihat buat kita selaku orang tua. Apa nasihatnya? Nabi Nuh bapak yang soleh, ayah yang soleh, tapi Nuh walaupun bapaknya soleh, seorang nabi, anaknya durhaka sama Allah. Siapa dia? Kan'an. Ya bunaya, hei anakku, irkam mana, irkam, naik. Tidak mau ayah, aku akan berenang. Dengan sombongnya seorang anak di hadapan Allah dipanggil ayahnya, tidak menyaut, tidak melakukan perintahnya. Enggak bisa nak, kamu akan tenggelam. Aku akan pergi ke bukit ayah. Enggak bisa, engkau akan tenggelam. Singkat cerita, anak durhaka dibayar kontan sama Allah azabnya. Dalam hadis dijelaskan, ithnani yu'ajjiluhumal adzab. Ada dua dosa yang dibayar tunai di dunia, enggak usah nunggu mati. Sebelum mati pasti akan merasakan. Sebelum meninggal dia pasti akan merasakan dua azab ini. Azab yang pertama buat siapa? Al-bagyu, mereka yang zalim sama orang lain. Zalim. Apa itu zalim? Jahat. Kagak seneng ngelihat tetangga seneng, merasa bangga, merasa tertawa di atas sedihnya saudara. Itu zalim. Ada contohnya. Dulu Turki zaman khilafah Islamiyah itu dilakukan hukum Islam, masuk presiden baru yang orangnya cukup otoriter, dirubah sistem pemerintahan menjadi sistem ala liberal, sekuler, kontan dibayar oleh Allah, tunai sebelum meninggalnya itu dia dalam keadaan menderita amat sangat. Meninggal yang paling sakit adalah meninggal yang lama matinya. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang zalim sama saudara muslim lainnya nggak usah nunggu meninggal, dia akan merasakan sakitnya azab Allah. Makanya oleh karena itu amal ibadahnya kepada Allah kudu bagus, kepada sesama kita harus akur, insya Allah. Yang kedua, dosa yang dibayar tunai di dunia, nggak usah nunggu meninggal. Sebelum meninggal dia akan menderita. Siapa dia? Uququl walidain, anak yang durhaka sama ayah bundanya. Bagi jamaah yang masih punya orang tua, jangan sia-siakan beliau. Bagi jamaah yang masih punya ayah bunda, jangan sia-siakan beliau. Raih tangannya, minta maaf kepada beliau, minta ridhonya, dan berikan kebahagiaan kepada beliau. Ya, selagi orang tua masih ada, kalau orang tua masih senang dengan buah-buahan, mumpung lagi sehat, bawain buah-buahan. Jangan lagi sakit, nengok bawa buah-buahan. Orang sakit makan apa juga pahit. Ya, dia yang bawa, akhirnya yang makan cucunya, yang bawa dia, yang makan dia. Jadi balik sikut kalau kata orang kampung menyebutnya. Bawainnya ketika lagi sehat. Mama seneng makan apa? Mama seneng ayam bakar, nak, dibawain ayam bakar. Lagi enak makannya, bawain. Jangan nunggu sakit. Mama sakit, kesenangan mama ayam bakar, enggak dimakan. Karena orang sakit mah diambil nafsu makannya sama Allah. Rata-rata orang sakit mah melehoi. Nggak melehoi pak, kagak semangat, makan apa aja nggak enak. Mungkin beliau masih ada, yuk kita berbakti sama orang tua kita, insya Allah. Ustadz, bagaimana kalau orang tua kami sudah tidak ada kata selesai berbakti sama orang tua. Walaupun orang tua udah nggak ada, waktu beliau masih ada kita kayaknya nakal. Waktu orang tua masih ada nyusahin mulu hidup teh. Orang tua udah meninggal baru nyesal. Kalau sudah tiada baru terasa. Kata Roma Irama kan begitu. Udah nggak ada baru kerasa. Lagi ada pura-pura membangkang. Udah nggak ada baru kerasa statusnya yatim atau yatim piatu. Minta maaf di atas batu nisan terlambat. Minta maaf pada Allah, doakan si orang tua itu Allah ampuni dosanya. Satu, begitu caranya. Kalau kita baca Fatihah, kirimkan Fatihah
Kalau hafal pakai bahasa Arab boleh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'ali kubur khususon. Khusus buat siapa? Pak Ustadz, saya mah Arabnya belum hafal. Boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Silakan. Allah Maha Faham. Fatihah buat almarhum, sebutin namanya. Bayangin wajahnya, ya Allah ampuni dosa beliau. Meneteskan air mata kita menyesal. Bagaimana lagi cara yang kedua kalau orang tua udah nggak ada? Memperbanyak sodako, niatkan pahalanya buat orang tua. Memberi makan anak yatim, ngasih anak yatim, niatin, doain almarhum orang tua kami ya, disebutin sampai pahalanya. Kebaikan itu tidak ada putus selama Allah beri kita kesempatan. Jadi yang kedua, Nabiullah Nuh alaihissalam diselamatkan daripada banjir pada saat 10 bulan Muharram, yaitu di Bukit Jud. Jadi nasihat yang kedua ini adalah sebagai anak yang masih punya orang tua, tingkatkan berbakti kepada Allah, kepada kedua orang tua dengan masuk ke bulan Muharram. Artinya apa? Pengabdian, taatnya dia kepada orang tua. Orang tua kepada anak juga harus tingkatkan pengabdian pendidikan kepada beliau. Pak, anak itu titipan Allah. Anak, saya pernah ditanya dengan salah seorang murid saya, Ustadz, mana yang harus saya hormatin? Guru saya apa orang tua saya? Maksudnya yang pertama harus saya hormatin guru dulu apa orang tua dulu, Ustadz? Saya jawab, tergantung orang tua antum, tergantung guru antum. Kok begitu, Ustadz? Maksudnya apa? Kalau orang tua antum cuman modalin pakaian, kamar, handphone, mobil, TV, tapi antum gak diajarin akhlak kepada Allah, maka yang pertama antum hormati guru antum. Tapi kalau guru antum juga sebaliknya mendidik antum karena dunia, tidak memperhatikan dunia antum, maka jangan juga dihormati guru antum. Jadi bagaimana? Yang pertama dimuliakan adalah orang tua yang juga menjadi guru di rumahnya. Orang tua yang mendidik anaknya untuk dunianya dan akhiratnya. Banyak cerita, pagi berangkat, malam pulang, anak masih tidur. Orang tua sholat, anaknya enggak sholat. Orang tua puasa, anaknya enggak puasa, padahal udah balik. Ada kisah tuh, orang tuanya masuk surga, Pak, ayah bunda masuk surga, anaknya dilempar ke neraka. Sebelum dilempar ke neraka, ini anak protes, ya Allah, saya enggak terima neraka sendirian. Kenapa? Saya begini karena orang tua saya enggak pernah ngebilangin saya. Orang tua saya nggak pernah nyuruh saya sholat. Dia mah enak-enakan sholat bolak-balik ke masjid. Ibu saya sholat di kamar, saya di kamar bermaksiat. Dia nggak ngebilangin, nggak nasihatin. Apakah pantas saya masuk surga sendiri, ya Allah? Apa kemauanmu wahai Fulan? Aku pengen ayah bundaku tarik neraka bersama aku. Ini anak yang durhaka sama orang tua, dunianya nyusahin, akhiratnya membuat meralat ke neraka. Anak titipan kita, titipan dari Allah. Di samping kita memberikan sandang, pangan, papan, juga kita perhatikan akhlak dan ibadah dia kepada Allah. Tugas kita membimbing, tugas kita ngajarin. Bagaimana kalau anak belum mau sholat? Doakan anak kita. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan aku anak yang soleh, ya Allah. Berilah aku anak-anak yang soleh, biar gampang disuruh sholatnya. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa kita amalkan supaya kita punya keturunan, disuruh sholatnya gampang. Kalau kita punya anak, punya cucu, disuruh sholatnya mudah. Jadi jangan merasa sholat kita khusyuk sementara keluarga kita belum mau sholat. Sedih, Pak, sedih. Yuk pelan-pelan, bukan kita untuk saling menjatuhkan, tapi pelan-pelan nasihatnya. Yang ketiga, nasihat di bulan Muharram. Tadi pertama adalah tingkatkan istighfar, yang kedua tingkatkan taat kita kepada kedua orang tua. Yang ketiga, disehatkannya kembali Nabi Ayub alaihissalam pada tanggal 10 bulan Muharram. Sejarah menceritakan Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit dan cobaan. Pada tanggal 10 bulan Muharram itu Nabi Ayub disembuhkan dari segala penyakitnya dan diangkat kembali derajatnya. Apa nasihat buat kita di bulan Muharram ini?
Setiap manusia akan diuji keimanan Allah dengan berbagai macam cobaan. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Aku akan uji kalian bisyai'in minal khauf, takut miskin, takut nggak makan, takut nggak sekolah, takut mati, takut corona, takut begini begitu segala macam. Takut itu manusiawi, Pak. Memang diuji sama Allah. Ketakutan kita jangan berlebih ketimbang takut kita sama Allah. Takut kepada makhluk manusiawi, tapi takut kepada Khalik wajib kita lebih tinggi ketimbang kepada makhluk. Kadang-kadang kita kan aneh ya, sama bos takut, sama Allah nggak takut, sama pimpinan takut, sama yang menciptakan pimpinan kita masih pura-pura. Dipanggil sama bos tepat waktu, dipanggil Allah santai-santai. Panggil surat, saudara Fulan bin Fulan segera ke kantor, jika terlambat saya keluarkan SP 3. Wah, semangat. Panggil bos. Tapi Allah manggil, hayya 'alas shalah. Masih santai main HP. Subhanallah. Dipanggil manusia takut, dipanggil Allah pura-pura. Bagaimana Allah mau nambah rahmat dia? Jamaah rahimakumullah, dengan masuk ke bulan Muharram, tingkatkan amal kita kepada Allah. Kan tidak ada jaminan 1442 ini tahun yang bahagia buat kita. Tapi kita husnuzon, minta sama Allah, jadikan ini tahun lebih baik dari tahun sebelumnya. Insya Allah. Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan apa? Diuji oleh berbagai musibah, Pak. Musibah apa? Hartanya habis, diganggu sama iblis. Karena iblis lapor ke Allah, ya Allah, aku minta izin. Kata si iblis, mau ngapain iblis? Aku pengen goda Ayub. Aku ngelihat Ayub kayaknya iri banget sama engkau, ini taat banget ya Allah. Pak, orang ahli ibadah godaannya makin berat, Pak. Orang semakin banyak taat sama Allah, godaannya makin berat, ujiannya makin berat, dan pahalanya lebih besar karena kesabarannya. Nabi Ayub taat banget sama Allah, udah kaya, ganteng, istrinya cantik, hartanya banyak, taat sama Allah mantap, tidak kendor. Walaupun kaya, dia tidak lupa dengan kekayaan. Walaupun istrinya cantik, dia tinggal terlena dengan istrinya, tetap pada Allah. Walaupun anaknya banyak, soleh-solehah semua, dia tidak kendor ibadahnya kepada Allah. Ini cakep ini. Diuji sama iblis. Hartanya ditiupin aura-aura penyakit. Ternak-ternaknya mati mendadak. Diuji sama Allah. Masih sabar juga, datang lagi anak-anaknya diuji lagi dengan tiupan penyakit oleh iblis. Sakit mendadak anaknya, langsung meninggal. Wafat semua anak-anak Ayub. Bagaimana Nabi Ayub? Sabar. Yang ketiga, masih juga sabar. Nabi Ayub, sekarang Ayubnya yang dijajal, diuji sama iblis. Apa ujiannya? Ditiupkan penyakit. Dengan izin Allah, Nabi Ayub sakit. Sakitnya apa? Gatel ke tulang-tulang. Gatel ke tulang-tulang. Saking gatelnya, itu ngegaruknya nggak pakai tangan lagi, Pak. Pakai kayu, digaruk-garuk, nggak kerasa, kulitnya terkelupas. Lama-kelamaan berdarah, lama-kelamaan bernanah, dan kemudian membusuk badannya. Otomatis badannya bau, jijik. Istri Nabi Ayub yang cantik melihat suaminya jatuh terpuruk, diuji, Pak. Apa ujiannya? Wahai suamiku, aku tidak tahan dengan aroma badanmu. Ini contoh, Pak, nasihat dalam berumah tangga. Kalau suami lagi jatuh usahanya, wajib bagi istri untuk terus mendampingi suami. Ini suami jatuh terpuruk, udah miskin, luka, gatal segala macam penyakit yang membuat dia bau, istrinya pergi meninggalkan. Apa kata Ayub? Wahai istriku, silakan kau pergi meninggalkanku. Aku nazar kalau aku sembuh, kau kembali kepadaku, aku akan pukul kau 100 kali. Tuh, tegasnya seorang suami kalau emang istri bermaksiat kepada Allah.
Karena apa? Istri yang maksiat, yang dosa suami, Pak. Istri nggak sholat, yang dosa bukan istri, suami. Kenapa? Nggak dibilangin sebagai seorang imam di rumah tangga. Itu menjadi tanggung jawab seorang suami. Akhirnya Nabi Ayub, singkat cerita, tanggal 10 bulan Muharram disembuhkan kembali dari penyakit gatalnya karena kesabarannya dan taatnya kepada Allah dan bersyukurnya kepada Allah, dan diangkat kembali derajat Ayub pada tanggal 10 bulan Muharram. Apa nasihat kita buat di bulan Muharram ini? Tingkatkan kesabaran dan syukur kepada Allah. Makanya Allah berfirman, wahai orang yang beriman, jika engkau ingin mendapatkan pertolongan Allah, ista'inu bisabri wassalah. Susah banget ini urusan, belum juga kunjung tiba, nggak sembuh-sembuh. 2 obatnya, kata-kata Allah dalam Al-Quran. Kalau pengen ditolong Allah, 2 obatnya, 2 resepnya, 2 tipsnya. S yang pertama, sabar. Sabar doang nggak cukup kalau nggak dengan S yang kedua. Apa itu? Perbaiki sholatmu. Sabar tapi nggak sholat, gagal. Biasanya orang kalau sabar nggak sholat, ujung-ujungnya emosi. Sholat aja tapi nggak sabar. Sholat mau sholat tapi ngegerendeng, ngedumel, ngomongin di belakang, berarti sholatnya ada yang nggak baik. Sabar dan sholat untuk mendapatkan pertolongan Allah. Bapak punya hajat, tingkatin 2 aja. Tingkatkan kesabaran kepada Allah dan benerin sholatnya, benerin sujudnya, benerin fatihahnya, benerin wudhunya, benerin silaturahimnya. Insya Allah ista'in, dia akan mendapat pertolongan Allah. Jadi yang ketiga di bulan Muharram, amalan yang baik adalah tingkatkan kesabaran dan tingkatkan ibadah kita, perbaiki sholat kita. Insya Allah. Kita punya sahabat, punya teman belum mau sholat, jangan dibully, jangan dihina, doakan beliau, doakan semoga beliau dapat hidayah mau sholat. Begitu Pak. Karena Rasul tidak mengajarkan orang belum mau ibadah dibully. Rasul nggak ngajarin. Orang belum mau ibadah, doakan agar beliau mau ibadah. Karena dakwah itu dengan cara contoh, bukan dengan cara menuntut. Dakwah itu menuntun, bukan menuntut. Dakwah itu mengajak, ayo kita sholat, bukan ngejek. Nggak sholat, ya itu mengejek namanya. Ajak. Rasulullah mencontohkan seperti pada kita. Nah, yang terakhir, yang terjadi di bulan Muharram, disunnahkannya kita memperbanyak amalan-amalan sunnah. Banyak Pak amalan sunnah. 1, sedekah. Salah satunya kepada siapa? Anak yatim. Enggak cuma yatim, fakir, miskin, duafa, boleh disantuni, disedekahi. Orang yang bersedekah di bulan Muharram, salah satunya Allah akan berikan kepada dia keberkahan rezeki. Berkah itu bukan banyak, berkah itu adalah cukup. Berkah itu ada 3. Pertama, pengertian berkah nih sesuai dengan nama masjid, al-barkah. Berkah itu 3 definisi kata ulama. Yang pertama, ja'al khair, dengan dia bersedekah mendatangkan kebaikan. Dengan dia bersedekah maka masjid ini semakin takmir, berarti sedekah dia membuat berkah. Sedekah ke anak yatim sehingga anak yatim itu terhidupi kecukupannya, itu berkah. Yang kedua, ziyadatul khair, definisi berkah. Apa itu? Tambah-tambahnya kebaikan. Udah datang membawa kebaikan, bertambah kebaikannya. Itu namanya berkah. Orang sebaliknya, kalau orang yang tidak berkah mendatangkan penyakit, semakin lama semakin sulit. Berarti ada yang nggak berkah itu Pak. Mendatangkan sesuatu yang membuat susah, semakin lama semakin susah, itu berarti ada yang nggak berkah. Berkah itu mendatangkan kebaikan, semakin lama semakin nikmat, itu berkah namanya. Yang ketiga definisi berkah, thubutul khair, bertetapnya kebaikan, mendatangkan kebaikan, bertambahnya kebaikan, dan mantapnya kebaikan, itu berkah. Kita bersedekah ke anak yatim, rezeki yang kita punya, usaha yang kita lakukan, dari hasil gaji kita sisipkan buat mereka yang membutuhkan. Di bulan Muharram tingkatkan sedekah kita,
tingkatkan amaliyah kita, tingkatkan sosial kita. Di awal saya sampaikan tadi, ibadah kepada Allah harus baik, hablum minanas kita juga harus baik, insya Allah. Apalagi diperkuat dengan salah satu hadis. Kata Rasulullah, apakah engkau ingin mendapatkan kemudahan dalam hajat? Apakah engkau ingin dikabulkan hajatmu dan dilembutkan hatimu? Kata Rasulullah, dengan cara yang pertama, usap rambut anak yatim, kasih dia makan, kasih dia santunan, maka hajatmu akan terkabul dan hatimu akan menjadi lembut. Itu kata Rasul dalam kitab Mukhtar Ahadits Nabawiyah. Jadi kalau bapak-bapak termasuk saya ingin punya hajat, Pak, niatin dalam hati, ya Allah, saya pengen sedekah sama anak yatim. Mau formal mau non formal itu teknis. Kalau formal kan dipanggil ke sebuah lembaga, ke masjid, santunan yatim, Masjid Jami Al Barkah atau Cirebon Residen 2. Itu formal. Tidak formal, Bapak punya hajat, pengen selamatan rumah, panggil anak yatim ke rumah kita. Kita ajak makan bareng-bareng, ayo adek kita makan bareng-bareng. Makan sama anak yatim dengan ikhlas dan makanan yang nikmat buat mereka yatim. Insya Allah tuh rumah berkah, rezekinya berkah. Karena apa? Disalurkan buat anak yatim. Dan doa anak yatim itu subhanallah, Pak. Di bulan Muharram banyakin sedekah, insya Allah. Apalagi yang sunnah di bulan Muharram, banyakin ibadah-ibadah yang sunnah lainnya seperti berpuasa. Salah seorang sahabat pernah melihat Rasulullah. Aku belum pernah melihat Rasulullah berpuasa sebanyak itu setelah Ramadan. Ternyata di bulan Muharram, para sahabat bertanya, ya Rasul, apa pahalanya berpuasa di bulan Muharram? Kata Rasulullah, tidak ada puasa yang lebih utama, yang bagus pahalanya setelah bulan Ramadan. Puasa wajib Ramadan jelas hukumnya wajib. Nah, puasa yang sunnah dilakukan setelah Ramadan, level yang kedua adalah puasa bulan Muharram. Jadi bagus, Pak. Lebih sunnahnya lagi dalam hadis yang sahih, yaitu pada tanggal 10 bulan Muharram disebut puasa Asyura. Kalau hari ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari tanggal 4 Muharram, berarti insya Allah 10 Muharramnya jatuh pada hari Sabtu yang akan datang. Malam Sabtunya kita niat puasa tuh, Pak. Sahur, usahakan sahur supaya badan kita tetap fit untuk ibadah. Sabtu siangnya puasa, Pak, puasa Asyura. Apa pahalanya? Orang yang berpuasa di bulan Asyura, Allah akan hapus dosanya selama 1 tahun. Subhanallah. Sehari dihapus dosanya setahun. Ada yang bertanya, Ustaz, bukankah ada lagi puasa tanggal 9, tanggal puasa Tasu'a? Betul. 2 hari berturut-turut tuh, Pak. Tanggal 9 Muharram, tanggal 10 Muharram. Tanggal 9 namanya puasa Tasu'a, tanggal 10 namanya puasa Asyura. Tapi Rasulullah menyampaikan hadis tentang pahalanya baru sampai di tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, maaf, atau puasa Asyura aja. Ada yang bertanya, apa pahala puasa Tasu'a? Rasul bersabda, seandainya tahun depan Allah masih berikan kita panjang umur, kita akan berpuasa di tanggal 9-nya. Sebab ketika Rasulullah datang ke kota Mekah, orang-orang muslim, orang-orang mukmin saat itu merayakan 10 Muharram. Rasul bertanya, ini hari apa? 10 Muharram ya Rasulullah. Apa yang kalian lakukan? Kami melakukan puasa sunnah. Nah, kemudian salah seorang sahabat bilang, ya Rasul, kalau kita umat muslim puasa Muharram tanggal 10 aja, apa bedanya dengan orang Yahudi Nasrani? Karena mereka juga mengatakan 10 Muharram itu hari yang sakral, Pak, hari yang keramat. Mereka juga berpuasa. Ada yang mengatakan mengikuti jejak Nabi Musa. Apa kata Rasulullah Muhammad? Aku lebih berhak berpuasa di bulan Muharram ketimbang Nabi Musa, karena ini umatku.
Maka untuk membedakan puasanya kita dengan Yahudi dan Nasrani, kita harus berpuasa, harus disunnahkan berpuasa 1 hari sebelum 10 Muharram atau setelah 10 Muharram. Berarti tanggal 9, 10, 11. Untuk membedakan puasanya Yahudi dan Nasrani tanggal 10 Muharram aja. Nah, kita kalau bisa jangan 10 Muharram aja, tambahin sebelumnya dengan puasa Tasu'a. Apa pahalanya? Tadi disampaikan tidak ada puasa yang utama kecuali setelah Ramadan, kecuali bulan Muharram. Berarti gede pahalanya, insya Allah. Begitu Pak. Jadi tingkatkan ibadah-ibadah sunnah. Yang lain apa? Silaturahim. Ya, alhamdulillah saya hari ini bisa silaturahim. Mungkin bapak-bapak ada yang sudah kenal sama saya, atau belum pernah kenal, atau pernah lihat di jalan. Saya orang kampung sebelah Pak, Kampung Babakan. Persisnya RT 1 RW 2 Babakan Kemasan. Nama saya Marhali. Alhamdulillah Ustaz Sigit dengan Pak Eko ke rumah waktu itu. Kebetulan Pak Eko itu tetanggaan rumah saya. Wasilah beliau, mungkin wasilah Pak Sigit juga pernah hadir di majelis ilmu Pak itu ya Pak ya, di Bumi Permata, di Permata. Alhamdulillah hari ini subuh ini saya bisa duduk bersama dengan jamaah Al-Barkah Cilebut Residen 2. Semoga silaturahim kita penuh rahmat dan berkah Allah. Orang yang silaturahim 3 hadiahnya. 1, panjang umurnya. 2, rezekinya gampang. Yang ketiga, urusannya dimudahkan sama Allah. Jadi kalau bapak-bapak pengen dimudahkan urusan, perbanyak silaturahim. Pengen dimudahkan rezekinya, proyeknya biar gol, mudah urusannya, banyakin silaturahim. Yang ketiga, apalagi silaturahim dengan anak-anak yatim. Subhanallah. Insya Allah berkah. Ya, itu barangkali ada kajian, ada sedikit diskusi yang akan disampaikan. Mangga, kalau tidak ada, subhanallah, alhamdulillah ya, sudah pukul 6, barangkali bisa kita tutup kajian kita pada pagi ini. Kalau sekiranya ada diskusi, ada tanya jawab, mangga. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan hadis Rasulullah menjadi motivasi buat saya, buat kita semua. Kata Rasulullah, hairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian yaitu mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau hadirnya kita bermanfaat buat orang, kata Rasulullah, itu namanya sebaik-baik manusia. Tapi sebaliknya, hadirnya kita malah bikin rese, hadirnya kita malah bikin rusuh, hadirnya dia malah bikin pecah tuh umat, itu sejelek-jeleknya umat, kata Rasulullah. Makanya bertambahnya tahun Islam ini, masuk bulan Muharram, jadilah sebagai pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia dengan bertambah umurnya, bertambah masanya, tala umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amal perbuatannya. Semakin tua, semakin dekat sama Allah. Semakin bertambah usia, semakin lama sujudnya sama Allah. Karena kita tidak tahu di saat detik keberapa Allah akan selesaikan urusan nafas kita. Maka oleh karena itu, bayangkan ini adalah sisa umur, tinggal segini-gininya kita manfaatin, mengpeng cek sudah tiama. Selagi Allah kasih khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dengan masuk ke tahun baru Islam, tingkatkan ibadah kita dengan membaca Al-Qur'an. Al-Quran jangan cuman hiasan, Al-Quran jangan cuman koleksi, pak bagus-bagus kulit, pak bagus-bagus cover. Yang paling bagus adalah Al-Quran itu dibaca, dipelajari, dan kemudian diajarkan. Ramaikan ini Cilebut Residen 2 dengan nuansa Al-Quran. Gemakkan Al-Quran di komplek ini supaya semua mendapat keberkahan dari Allah. Kata Rasul, rumah yang diramaikan dengan Quran banyak malaikat rahmat. Rumah yang tidak pernah dibacakan Quran akan seperti kuburan. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita pada pagi yang mulia ini, semoga bermanfaat buat saya, buat kita semua. Semoga dengan kajian subuh ini semakin dekat kita sama Allah, semakin Allah ampuni dosa-dosa kita, semakin kita banyak bermuhasabah, introspeksi. Hakikatnya ini semua akan kembali kepada Allah. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagai penutup, kita baca Fatihah.
buat semua hajat kita, buat rumah tangga kita, buat keluarga kita, buat anak cucu keturunan kita, buat komplek kita, kampung kita, rumah kita semua. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang kurang sehat, dengan berkah Fatihah ini kita doakan semoga beliau cepat sembuh dari penyakitnya, panjang umurnya buat ibadah kepada Allah. Yang punya hajat dimudahkan hajatnya, yang sedang pendidikan biar berkah sukses pendidikannya, yang sedang punya urusan dimudahkan urusannya. Yang mudah-mudahan kita semua bahagia dunia akhirat. Pada akhir napas kita Allah jadikan kita semua, keluarga kita husnul khatimah. Dengan masuk tahun ini yang Islam ini, semoga Allah semakin hadirkan hidayah, taufik wal inayah agar kita semakin taat kepada Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bila haratin Nabil Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup salam, mau ada soal diskusi dulu, mangga. Kalau tidak ada, saya tutup dengan salam. Barangkali Pak. Mangga, saya izin minum dulu ya. Sambil silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun kondisinya mungkin belum sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Ini pertanyaan memang sering terjadi atau mungkin pernah kita jawab pada kita atau saat ini masih terjadi. Bagaimana caranya kalau orang-orang terdekat yang kita sayangi, istri, anak, belum mau ibadah sama Allah, atau mungkin sudah ibadah tapi belum maksimal seperti yang kita harapkan, begitu ya Pak. Maka hakikatnya saya teringat dengan salah satu kisah yang diabadikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun kecuali hidayah Allah akan berikan kepada mereka yang Allah kehendaki. Itu namanya panggilan hidayah. Rasulullah SAW beliau punya paman di akhir hayatnya yang bernama Abu Thalib, menghembuskan napasnya terakhir dengan sulit baca syahadat. Dibimbing sama Rasulullah, ya paman baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Pamannya tidak mau. Segitu Nabi levelnya Rasulullah Muhammad mengajak pamannya sendiri Abu Thalib, Rasul meneteskan air mata karena pamannya Abu Thalib itu meninggal dunia dalam keadaan belum bersyahadat. Tapi pamannya Rasulullah yang bernama Abu Thalib itu amat sangat cinta kepada Rasulullah Muhammad. Makanya turun itu asbab nuzulnya begitu. Innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, engkau tidak bisa ngasih hidayah. Hidayah itu adalah haknya aku, kata Allah. Aku yang berkuasa kepada mereka yang aku kehendaki beri hidayah. Tugas kita ngapain? Terus mengajak. Satu. Yang kedua, apa caranya? Dengan cara hadirkan beliau dalam sholat kita. Doakan. Rabbi ja'alni. Ini doa supaya kita punya keturunan, punya keluarga, gampang disuruh sholat Pak. Kita amalkan. Hakikatnya kan yang membolak-balikan hati siapa? Allah. Jadi mintanya ke Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku muqimas shalah, orang yang selalu mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan anak cucu keturunanku biar gampang mendirikan salat. Rabbana, ya Tuhan kami, wa taqabbal du'a, kabulkan doa kami. Taqabbal du'a, kabulkan doa kami. Itu doa bisa dipakai untuk menjemput hidayah Allah. Karena kita orang mukmin Pak, ad-du'a mukhul ibadah.
Doa kuncinya ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. The power of pray, kekuatan doa. Kita minta sama Allah. Karena bisa jadi ada dua faktor yang mengganggu orang malas untuk ibadah. Satu, karena konsumsi. Yang kedua, berarti fisik. Yang kedua, karena yang sifatnya non fisik. Aura negatif. Karena dalam kitab dijelaskan rumah yang jauh dari Allah itu makhluk yang namanya syaitan dan jin seneng nempel di rumah itu, Pak. Makanya cekcok mulu rumah tangga teh. Suami istri cekcok, adik kakak berantem mulu di rumah. Itu berarti ada sesuatu di rumah itu. Bagaimana cara mengusir mereka? Banyak-banyakin baca Quran surah Al-Baqarah, Al-Imran, hadis sahih, mengusir dari kegiatan aura-aura yang negatif. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Situ ada ayat kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Itu salah satu menjemput hidayah Allah. Jadi jemput hidayah Allah dengan cara doa minta kepada Allah. Yang ketiga, bil mau'izatil hasanah, harus sabar. Sampaikan terus nasihat. Jangankan kita ya Pak. Tadi dalam kisah diceritakan Nuh bapaknya soleh, Kan'an durhaka. Ini contoh bapaknya soleh, anaknya durhaka. Ada sebaliknya, anaknya soleh, bapaknya nggak mau sholat. Siapa dia contohnya? Fir'aun. Fir'aun punya anak soleh, siapa? Nabi Musa. Bapaknya, durhaka pisan. Naudzubillah min dzalik. Jadi tips yang pertama yaitu dengan cara sabar. Yang kedua, hadirkan beliau lewat doa. Kirimkan Fatihah. Ya Allah, berikan hidayah kepada saudariku, kepada istriku, kepada anak-anakku. Memang itu ujian, Pak. Yang salah itu keluarga tidak mau sholat, didiemin. Itu tanggung jawab kita di hadapan Allah. Tugas kita ngebilangin. Tapi ingat, bil mau'izatil hasanah. Sampaikan dengan cara nasihat yang baik. Jangan dibully. Boleh memukul, tapi sifatnya pukulan yang mendidik. Ada hadisnya. Murru auladakum bis sholah. Suruh anakmu sholat. 7 tahun, ajakin dia ke masjid, Pak. Laki-laki itu. Tapi disampaikan, di masjid jangan bercanda ya. Kita bilangin. Makanya saya kurang suka kalau ada anak kecil ke masjid bercanda, diomel-omelin. Itu saya nggak suka. Harusnya apa? Nasehatin. Kalau anak kecil ke masjid diomelin, dia dimarah-marahin, nanti dia jadi benci sama masjid, Pak. Berarti kan salah siapa? Salah orang tuanya ngedidiknya. Harusnya dinasehatin. Jangan bercanda ya, Dek, Abang, Kakak jangan bercanda. Yuk baris yang rapi sholatnya. Bercanda lagi, namanya juga anak-anak. Kalau aki-aki yang bercanda baru masalah. Kalau anak-anak wajar, tugas kita nasihatin beliau, anak-anak itu. Yang kedua, kalau dia nggak mau sholat sampai 10 tahun, pukul yang mendidik. Pukulan ini ada dua makna menurut definisi ulama tafsir hadis. Pukul secara fisik, pukul bagian fisik yang tidak melukai. Mana contohnya? Kaki, tapi nggak kenceng, pelan-pelan. Bagian belakangnya. Bagian yang haram dipukul adalah muka. Haram dipukul. Jewer, tampar, itu haram. Akan terus napak sampai hari kiamat. Kelihatan bekas tamparannya. Makanya nggak boleh sekesal-kesalnya orang tua sama anak, hati-hati, jangan sembarangan sikap, jangan sembarang ucap. Karena ucapan orang tua itu doa buat anak. Sekesal-kesalnya doakan yang positif. Semarah-marahnya sampaikan yang positif. Jangan salah ucap. Yang ketiga, di samping dia harus secara fisik, dorong rohaninya dengan cara doa. Tadi doanya. Ya, didoakan semoga beliau dapat hidayah Allah, insya Allah. Mudah-mudahan ya Pak ya, anak-anak kita, rumah tangga kita biar mudah sholat kepada Allah, ibadahnya ya Pak ya, dapat hidayah Allah biar banyak, amin ya rabbal alamin. Begitu Pak, wallahu alam. Cukup subhanallah, alhamdulillah. Demikian pengajian kita pada subuh kali ini. Mohon maaf lahir batin kalau penyampaian saya ada yang salah. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah ridhoi majelis kita. Semoga Allah berkahi majelis kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, tadi sudah kita baca doa Fatihah sebagai penutup juga sebagai doa kita. Saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.